Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah Corporate Entrepreneurship and Innovation dengan dosen pengampu Bapak Urip Sedio Widodo. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari Denisa Azura, Eli Kristiani, Mulyani, Niputu Purmayanti, dan Tiara Septi Irwanda. Tujuan video presentasi ini yaitu untuk menjelaskan proses penerapan budaya inovatif melalui perilaku efektif atas produk inovasi yang sudah kami kembangkan. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya inovatif akan melahirkan produk atau jasa yang inovatif. Di sini kami akan menguraikan produk atau jasa inovatif dan praktik budaya inovatif. Jadi buat kalian yang masih penasaran, yuk simak bareng-bareng pembahasan dari rekan-rekan saya. Hai Ina, wah kamu pakai baju adat dari mana nih? Aku pakai pakaian adat Bali. Kalau ini itu, aku pakai pakaian dari Desa Tenganan Pegeringsingan. Kainnya juga pakai kain tenun dari sana. Oh, keren banget Ina. Kira-kira Awan pakai pakaian apa ya? Hai Awan. Hai, Kok kamu nggak jadi pakai kostum barongsai sih? Hahaha. keren kan? Aku pakai baju adat Jawa. Ini namanya kostum Jawi Jangkok. Iya deh Awan, emang paling keren. Kalau si Ina pakai pakaian adat Bali, kamu pakai pakaian adat Papua ini ya? Iya guys, ini namanya pakaian adat Papua. Namanya baju kurung. Baju ini biasanya dipakai perempuan di Manokwari. Wah, semuanya keren banget. Kalau setiap tahun terus ada acara seperti ini, pasti seru. Bener banget Ina. Ya, nanti kita tinggal usulin aja. Harus sih itu. Hai Sobat Nusantara, tahukah kalian di Indonesia terdapat berbagai macam baju daerah? Kira-kira baju daerah di tempat kalian apa? Yuk, komen di kolom komentar nama pakaian daerah yang kalian tahu dan pakaian daerah di daerah kalian. Farah, yuk latihan nari. Duh, Farah lama banget. Awas nanti kita sampai telat. Hai teman-teman, maaf ya aku baru datang dari gereja dan langsung siap-siap. Tidak apa Farah, Awan kamu sudah sholat. Sudah dong, aku kan rajin sholat 5 waktu. Oh iya, Ina kamu gak jadi ke pura? Aku sembahyang ke pura nanti sore Far setelah kita latihan. Ina, kalau tari Bali ada tari apa saja? Ada banyak sih. Tari Rejang, tari Trunajaya, ada tari Legong, dan masih banyak lagi. Wah, banyak banget ya. Di Jawa juga banyak. Ada tari gambir, tari gambyong, terus ada juga tari serimpi. Kalau di Papua ada tari apa saja Far? Kalau di Papua juga ada banyak. Ada tari Sajojo, tari Saunggi, terus ada juga tari Aniri. Baru 3 daerah aja udah banyak banget. Apalagi kalau keliling Indonesia. Kalau keliling Indonesia mah udah ada ratusan bahkan lebih tari daerah. Itu sanggarnya ya? Iya, kita sudah sampai nih. Halo, selamat siang anak-anak. Selamat datang di Sanggar Tari Nusantara. Selamat siang Ibu. Oh iya Bu, nama sanggarnya kan Sanggar Tari Nusantara ya. Berarti kita juga bisa latihan tari daerah selain tari Bali ya Bu? Betul sekali nak, jadi kalian juga bisa belajar tari daerah di seluruh Indonesia. Wah, keren banget. Jadi gak sabar pengen latihan. Iya, keren banget. Kita nggak salah masuk sanggar nih. Wah, Ibu senang sekali melihat generasi muda yang semangat seperti kalian. Kalau begitu, yuk kita masuk ke dalam. Yuk! Hai Sobat Nusantara, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus melestarikan budaya dan tradisi Indonesia.
Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan ikut mempelajari kebudayaan seperti tari tradisional di daerah kita. Kita sudah belajar tari daerah nih. Kalian bagaimana? Yuk teman-teman, jangan lupa untuk belajar kebudayaan di daerah kalian ya. Sampai jumpa! Bagaimana setelah kalian menonton video cuplikan dari produk inovatif kelompok kami? Apakah kalian tertarik? Perlu diketahui pula, Covid Gara ini sudah melalui proses hingga menciptakan hasil produk berupa pengembangan yang bersifat fresh dengan berdasarkan pada aspek keterampilan dan pengetahuan serta pengalaman, yang dimana dalam menyusun produk ini kami juga membuatnya melalui proses design thinking, yang dimana proses ini merupakan proses brainstorming hingga kita mendapatkan produk inovatif atau yang dapat dipastikan bahwa produk Covid Gara ini merupakan hasil dari produk inovatif, dimana tahapan-tahapan dari design thinking itu diantaranya adalah empathize. Jadi pada tahap empathize ini kita menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat dari pandemi dan juga banyaknya anak yang kecanduan pada gadget. Kedua, ada proses define di mana kita menganalisis berdasarkan hipotesis masalah kita yang kita temui pada tahapan empathize seperti itu. Yang kemudian kita akan beranjak ke tahap selanjutnya, yakni ideate. Pada ideate ini kita mengembangkan beberapa ide atau beberapa hal yang bisa kita kembangkan untuk menjawab hal-hal atau permasalahan yang kita telah kembangkan di tahapan empathize dan juga define. Yang kemudian setelah ide kita membuat prototype. Prototipenya ini merupakan perencanaan yang dibuat dalam merencanakan inovasi dalam upaya peningkatan minat anak kepada budaya dan juga membaca seperti itu. Yang dimana pada ini kita juga membentuk prototipe bentuk inovasinya seperti apa, tujuan inovasinya seperti apa. Setelah itu orang-orang yang terlibat dalam inovasi ini serta user atau pengguna dari program ataupun inovasi yang telah kami kembangkan. Kemudian adapun hal-hal yang penting lainnya seperti waktu pelaksanaan inovasi, keunikan dari inovasi yang kami buat, serta kebermanfaatannya agar inovasi yang kami buat juga dapat bermanfaat bagi sekitar kami. Lalu setelah itu kita juga akan melaksanakan tes atau pengujian terhadap produk Covid Gara yang telah kami buat. Seperti yang telah dijelaskan di atas, kelebihan Covid Gara ada pada konten atau poin yang terdapat dalam komik, diantaranya hiburan bagi anak, pendidikan budi pekerti dan moral, serta diikuti dengan nilai budaya yang akan disematkan dalam video komik atau menjadi tema dalam komik untuk menarik minat anak-anak. Selain sebagai media hiburan bagi anak-anak, video komik juga dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk anak TK, SD dari kelas 1-2 yang masih berusia 0-8 tahun. Menggunakan aplikasi YouTube sebagai media publikasi yang tentunya mudah diakses dan dapat diunduh. Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dipadukan dengan penggunaan bahasa daerah yang tentunya mendukung gerakan Trigatra Bahasa oleh pemerintah. Namun dari itu semua pasti ada kelemahan, yang diantaranya masih menggunakan aplikasi bantu seperti YouTube dalam publikasi yang berisiko anak-anak bebas mencari konten yang tidak pantas untuk ditonton mereka, dan juga video komik diproduksi dalam jangka waktu hingga 1 minggu yang tidak dapat diproduksi dalam skala besar. Dan memiliki ancaman, yaitu banyak orang tua yang lepas kendali atas penggunaan gadget dan internet. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menghambat menyebabkan komik tidak sampai ke tangan anak-anak. Dan sebuah peluang yaitu tidak ada konten animasi anak yang mengangkat tema budaya dan memiliki manfaat yang kompleks bagi anak-anak yang tersebar di masyarakat. Juga anak-anak di masa kemasan yang cepat menyerap dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga akan terbuka peluang bagi anak-anak untuk tertarik dengan budaya di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian penutup. Kebijakan dan inovasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan inovasi akan memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat.
Sedangkan kebijakan merupakan suatu konsep, pedoman, serta metode yang akan memperkuat inovasi tersebut. Upaya inovasi pembelajaran yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mencegah penyebaran COVID-19 diharapkan dapat menyajikan suatu kebaruan dan kebermanfaatan demi terwujudnya pendidikan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan pembelajaran daring berbasis teknologi, para guru, siswa, serta orang tua mempunyai pengalaman juga pengetahuan baru terkait teknologi pembelajaran. Terlebih bagi mereka yang gagap teknologi. Inovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang kualitas pendidikan di masa yang akan datang dan mampu bersaing secara global. Inovasi dalam pendidikan dapat diarahkan pada efektivitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Beberapa contoh dalam inovasi pembelajaran di masa kondisi khusus atau pandemi dapat digunakan sistem pembelajaran jarak jauh, PJJ atau daring. Dengan pendekatan contextual learning, dapat juga dengan modul pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Discovery learning dapat dipertimbangkan menjadi teori mengajar di mana teori tersebut mendorong peserta didik mampu menemukan dan menjelaskan hasil belajar sendiri. Harapan selanjutnya, guru harus memiliki persiapan yang jelas mengenai materi yang akan datang dan materi yang akan dijadikan bahan pembelajaran kepada orang tua sehingga orang tua bisa menerapkan dan tidak kebingungan dengan kegiatannya. Guru harus lebih memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan keluarga peserta didik dan dapat mengambil jalan tengah. Guru selalu mengedukasi orang tua tentang pembelajaran anak usia dini adalah sambil belajar dan bermain. Maka guru harus aktif dalam berkomunikasi dengan orang tua tentang pendampingan anak dalam setiap kegiatannya. Untuk orang tua, sebagai orang tua harus mampu berperan aktif dan terbuka melaporkan kepada guru mengenai informasi perkembangan anak selama di rumah. Orang tua juga harus melaporkan secara jujur kepada orang tua dengan hasil belajar anak di rumah. Orang tua diharapkan dapat selalu memberikan edukasi kepada anak tentang masa darurat virus COVID-19 yang sedang mewabah, meyakinkan anak tentang alasan anak tidak diperkenankan berangkat ke sekolah dan harus belajar di rumah, serta harus memberikan edukasi kepada anak untuk keluar menggunakan masker dan menerapkan 3M. Orang tua juga harus tetap semangat sebagai guru di rumah agar anak semakin semangat juga dalam melaksanakan kegiatan bermain dan belajarnya di rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.